Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mia Anggita Saragi dari Sistem Informasi 4. Baiklah, dalam video ini saya ingin membuat konfigurasi server dan konfigurasi router menggunakan Cisco Pocket Tracker. Baiklah, langsung saja. Di sini saya membutuhkan satu server dan 4 buah komputer. Dan untuk menghubungkan komputer-komputer ini dengan server, saya membutuhkan satu switch. Kita letak di tengah. Selanjutnya kita menghubungkan komputer-komputer ini dengan switch menggunakan kabel. Begitu juga komputer lainnya. Selanjutnya, server juga kita hubungkan dengan switch. Setelah ini kita memberikan ID configuration. Satu 92 168 110. Begitu juga komputer kita memberikan ID configuration. Dengan catatan tidak boleh memiliki ID configuration yang sama. Kita buat 11. Begitu juga selanjutnya. 192 168 112. 192 168 113. 192 168 1.14. Baiklah, kita sudah memberikan ID configuration pada server dan pada komputer. Kita coba mengirim pesan apakah sudah sukses. Sudah sukses. Tandanya server-server ini sudah saling terhubung dengan komputer. Baiklah, selanjutnya kita menggunakan service pada server, di mana service pertama yaitu HTTP. HTTP ini berfungsi untuk memberikan nama web atau alamat web. Di sini sudah ada indeks HTML, di mana indeks HTML inilah yang muncul. Kita coba panggil salah satu komputer, yaitu 192 168 1.10. Nah, di sini muncul Cisco Pocket Tracker. Kita ingin mengubahnya. Itu dengan cara ini kita edit. Ini edit, kita hapus dulu. Dan kita buat H1. Kita buat selamat datang di Uinsuh Medan. Kita buat garis H1 HR, kita save. Kita coba panggil di salah satu komputer. 192 168 1.10.
1.10. Nah, sudah berubah. Di sini sudah menjadi selamat datang di Winsu Medan. Begitu juga pada komputer lainnya bisa mengakses alamat web tersebut. Itu 92 168 110. Yang keluar yaitu sama, selamat datang di Winsu Medan. Baiklah, selanjutnya pada server juga memiliki service yaitu DHCP, di mana DHCP ini merupakan pemberian ID configuration secara otomatis. Baiklah, di sini kita buat 192.168.1. Kita bedakan dengan ID configuration yang pertama agar terlihat di mana bedanya. Kita mulai melalui 20. Dan sini kita buat maksimum komputernya itu kita buat 4 karena kita menggunakan 4 komputer. Baiklah, kita save. Jangan lupa untuk meng-on-kan. Oke. Kita coba mengubah ID configuration-nya. Di sini masih ID configuration yang lama. Jadi kita buat otomatis menggunakan DHCP. Nah, di sini sudah terubah menjadi 192.168.120. Begitu juga pada komputer selanjutnya. Dia sudah otomatis mengikuti atau otomatis terurut. Nah, itu juga dengan ini kita otomatis DHCP sudah 12. Itu juga ini. Nah, dia sudah otomatis. Baiklah, selanjutnya service yang bisa kita gunakan pada server yaitu ada DNS, di mana DNS ini memberikan nama akses untuk membuka webnya. Tadi kan kita masih menggunakan ID configuration yaitu 192.168.1.10. Di sini kita hanya memanggil namanya. Baiklah, saya buat namanya di sini yaitu www.winsu.ac.id. Dan adresnya itu 192.168.1.10. Kita jangan lupa untuk meng-on-kan. Oke. Setelah ini kita coba memanggilnya pada komputer. Kita memanggilnya pada komputer itu www.winsu.ac.id. Ternyata di sini belum bisa terhubung. Ternyata kita harus memasukkan DNS servernya pada DHCP. Di sini kita membuatnya 192.168.1.10. Oke, kita save. Coba kita ulang untuk memanggil web browsernya menggunakan alamat tadi. www.winsu.ac.id. Baiklah, setelah itu kita harus di sini DNS-nya masih kosong ternyata, makanya dari tadi gagal. Jadi kita harus mengubahnya dulu agar dia secara otomatis muncul seperti ini. Begitu juga komputer selanjutnya, kita harus mengubah secara otomatis DNS yang telah kita isi tersebut.
Baiklah, setelah kita mengubah DNS-nya pada semua komputer, coba kita panggil web browser-nya, yaitu www.uinsu.ac.id. Nah, di sini sudah tertera yaitu selamat datang di Uinsu Medan. Sudah tidak ada server yang salah. Selanjutnya, seandainya kita menggunakan server kedua, yaitu kita menggunakan server kedua untuk mengakses Dahlia. Kita buat di sini, yaitu www.dahlia.uinsu.ac.id, dan kita ubah juga itu ID configuration-nya. Kita membuatnya di sini 192.168.1 tik, kita buat 50. Biarkan saja DNS-nya kosong karena DNS-nya yaitu dari server yang pertama. Jangan lupa kita hubungkan menggunakan kabel pada untuk menghubungkannya dengan switch. Setelah itu, pada server ini kita menggunakan HTTP, dimana ini kita ubah menjadi, kita hapus dulu, kita buat H1 selamat datang di absensi Dahlia Uinsu. Nah, kita coba seperti ini. H1 HR. Oke, kita save. Yes. Namun selanjutnya kita buat dulu pada server yang pertama, kita menambahkan di DHC, di mana ya? Di DNS kita menambahkan alamatnya, yaitu kita buat www.dahlia.uinsu.ac.id dengan address 192.168.1.50. Kita add. Kita bisa memanggilnya dengan www.dahlia.uinsu.ac.id. Coba kita mencoba pada komputernya, itu pada web browser. Kita mencoba apakah bisa dipanggil pada server yang kedua, www.dahlia.uinsu.ac.id. Nah, kita lihat di sini bahwa muncul selamat datang di absensi Dahlia Uinsu. Baiklah, pada ini sudah terhubung dua server pada komputer-komputernya dengan memiliki alamat web yang berbeda, di mana server pertama kita untuk Uinsu dan server kedua yaitu untuk Dahlia. Baiklah, selanjutnya pada server juga memiliki service yaitu email, di mana email berguna untuk saling mengirim pesan. Baiklah, di sini sudah saya buat domainnya yaitu uinsu.ac.id, sudah di set. Penggunanya kita buat Mia, passwordnya 12345, kita add, kita buat lagi Jihan, passwordnya juga 12345. Oke. Setelah ini kita coba pada komputer 1, yaitu pada email. Di sini kita seperti login.
Yaudah kita buat itu nama Jihan, alamatnya jihan@uinsu.ac.id, dan incoming mailnya kita buat yaitu ID konfigurasinya tadi yaitu 192.168.1.10. Begitu juga ini 192.168.1.10. Ini Jihan, passwordnya 12345. Kita save. Dan kita ingin mengirim pesan tuh kepada mia@uinsu.ac.id. Kita buat subjeknya di sini, Hai Mia, dan pada ininya kita buat kamu apa kabar, dan kita send. Oke, sudah. Kita coba pada komputer kedua. Kita ingin melihat apakah pesan tersebut masuk. Di sini kita login dengan nama Mia. Alamatnya mia@uinsu.ac.id, dan nomor konfigurasinya juga 192.168.1.10. 192.168.1.10. Sini username-nya Mia, passwordnya 12345. Set. Oke, di sini kita coba receive. Nah, di sini sudah tertera bahwa Jihan mengirim pesan kepada Mia. Baiklah, di sini sudah. Kamu apa kabar? Oke, kita balas dengan reply. Kita balas baik saja, dan kita send. Oke, sudah kita send. Kita coba buka pada ini, pada komputer pertama itu. Kita lihat. Nah, di sini bahwa ada balasan dari Mia kepada Jihan yaitu baik-baik saja. Oke. Begitu selanjutnya untuk mengirim pesan dari komputer-komputer. Bisa saja, tidak meski dari sini saja membukanya, namun pada komputer lainnya juga bisa dikirim. Asal kita mengingat username dan password. Baiklah, kita masuk pada topik kedua yaitu konfigurasi router. Di sini kita membutuhkan satu router, yaitu ini. Dimana router ini untuk menampung dari komputer-komputer ini. Apabila komputernya terlalu banyak, bisa ditampung oleh router. Dan saya juga membutuhkan satu komputer, yaitu dimana router ini memiliki dua net, dimana net pertama menghubungkan dengan komputer ini, dan net yang kedua menghubungkan dengan switch, dimana switch ini terhubung dengan komputer-komputer lainnya. Baiklah, kita membuat garis atau kabel. Itu kita menggunakan kabel ini pada net yang pertama 0, dan untuk menghubungkan pada switch kita menggunakan net 1. Baiklah, pada net pertama kita membuat ID addressnya yaitu 192.168.2, dimana kita harus membedakan komputer yang pada router dengan komputer pada server. Di sini kita menggunakan 2, dan itu nilainya 254. Oke. Jangan lupa untuk meng-on-kan. Setelah itu pada net 1 itu 192.168.1.10.
254. Jadi, jangan lupa untuk mengunkan juga. Oke, setelah ini coba kita mengirim pesan. Apakah sudah bisa? Kita kirim pesan pada router pilot. Kenapa pilot? Oh, ternyata saya lupa memberikan ID configuration 192.168.1.10. Nah, dari sini kita mengisi gateway-nya 192.168.2.254. Oke. Di sini tadi ada kesalahan. Oke. Kita coba kirim pesan. Ya, sukses. Dan kita coba kirim pesan dari ini ke router, sukses. Dan kita delete dulu. Kita kirim pesan pada komputer satu dengan komputer dari router. Ternyata pilot. Ternyata pada PC ini kita belum mengisi default gateway-nya. Oke. Di sini kita mengisi. Di sini ternyata default gateway-nya masih kosong. Jadi kita mengubahnya itu dari server pada DHCP. Di sini masih kosong, ternyata kita mengubahnya 192.168.1.254. Kita save. Oke. Selanjutnya di sini kita ubah secara otomatis saja. Nah, di sini sudah terubah, gateway-nya sudah terubah dengan yang kita isi di server tadi. Begitu juga pada PC selanjutnya. Kita cukup mengubah secara otomatis aja. Secara otomatis semua komputernya. Oke, coba kita kirim pesan. Kita delete dulu. Kita kirim pesan pada PC yang berada pada server dan PC yang berada pada router. Ternyata sudah sukses. Begitu juga pada komputer yang lainnya juga bisa mengirim. Sukses juga. Baiklah, di sini router dan server memiliki fungsi masing-masing. Dan itu yang bisa saya buat mengenai konfigurasi server dan konfigurasi router menggunakan Cisco Pocket Tracker. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.